Pernah nggak kamu sadar, banyak remaja hari ini jatuh bukan karena mereka benar-benar ingin menghancurkan hidupnya, tapi karena mereka menganggap semuanya cuma bercanda, cuma coba-coba, cuma ikut tren, dan cuma sekali. Padahal, banyak penyesalan besar dalam hidup justru dimulai dari hal yang terlihat kecil dan biasa. Dari chat yang awalnya santai, dari hubungan yang awalnya cuma iseng, dari rasa nyaman yang awalnya terasa manis, lalu perlahan semuanya berubah jadi sesuatu yang sulit dihentikan. Inilah kenapa bahaya seks bebas di era modern tidak boleh lagi dianggap sepele, apalagi di kalangan remaja yang masih sedang mencari jati diri, emosi masih labil, dan sangat mudah dipengaruhi lingkungan. Di zaman sekarang, pergaulan bebas tidak selalu datang dalam bentuk yang terlihat jelas. Kadang ia masuk secara halus, lewat media sosial, lewat obrolan teman, lewat film, lewat gaya pacaran yang terlalu bebas, bahkan lewat hubungan yang kelihatannya romantis, tapi sebenarnya sedang menuntun pada kehancuran. Banyak remaja berpikir bahwa selama mereka saling suka, maka semuanya boleh dilakukan. Banyak juga yang merasa bahwa membuktikan cinta harus lewat kelikatan fisik, harus lewat keberanian melanggar batas, atau harus lewat hal-hal yang seharusnya justru dijaga. Inilah jebakan paling berbahaya di era modern, sesuatu yang salah dikemas seolah-olah normal, keren, dan pantas dicoba. Padahal kenyataannya, seks bebas bukan cuma soal hubungan fisik, ia membawa dampak yang jauh lebih besar daripada yang dibayangkan. Ia bisa merusak mental, membuat hati penuh rasa bersalah, menurunkan harga diri, merusak fokus belajar, menghancurkan masa depan, meretakkan hubungan keluarga, bahkan membuat seseorang kehilangan arah hidupnya. Yang lebih menyedihkan, banyak remaja baru sadar setelah semuanya terlanjur terjadi. Mereka awalnya hanya ingin merasa dicintai, ingin dianggap dewasa, ingin diterima, atau hanya takut kehilangan pasangan. Tapi dari situlah, banyak yang akhirnya jatuh ke dalam hubungan yang salah, keputusan yang salah, dan luka yang sangat dalam. Masa remaja seharusnya jadi masa untuk membangun mimpi, memperkuat prinsip, mengenal nilai diri, dan menyiapkan masa depan. Tapi sayangnya, tidak sedikit yang justru menghabiskan masa berharganya untuk hal-hal yang hanya memberi kenikmatan sesaat, lalu meninggalkan penyesalan yang panjang. Karena itu, penting untuk dipahami sejak awal bahwa menjaga diri bukan berarti kolot, bukan berarti tidak gaul, dan bukan berarti hidup dalam ketakutan. Menjaga diri justru adalah bentuk kecerdasan, bentuk penghormatan terhadap diri sendiri, dan bentuk cinta terhadap masa depan. Sebab di tengah dunia yang semakin bebas ini, orang yang benar-benar kuat bukanlah yang berani melanggar batas, tetapi yang mampu tetap berdiri teguh ketika semua orang lain mulai menganggap yang salah sebagai sesuatu yang biasa. Kalau dipikir-pikir, tidak ada remaja yang sejak awal berkata, "Aku ingin merusak hidupku sendiri." Hampir semuanya berawal dari hal yang tampak kecil, wajar, bahkan sering dianggap bagian biasa dari masa muda. Justru disitulah bahayanya. Seks bebas di kalangan remaja jarang dimulai dari keputusan besar yang tiba-tiba, tetapi dari proses yang pelan, halus, dan sering tidak disadari. Dari rasa penasaran, dari terlalu nyaman dengan seseorang, dari terlalu sering berduaan, dari obrolan yang makin berani, dari konten yang makin vulgar, sampai akhirnya batas yang dulu terasa penting perlahan runtuh sedikit demi sedikit. Salah satu penyebab terbesar remaja terjerumus adalah karena mereka hidup di lingkungan yang terus mendorong mereka untuk mengikuti arus. Banyak yang takut dianggap kuno, takut dibilang cupu, takut dijauhi teman, atau takut disebut nggak paham cinta. Akibatnya, mereka mulai melakukan sesuatu bukan karena yakin itu benar, tetapi karena takut terlihat berbeda. Padahal, banyak orang jatuh bukan karena mereka lemah, tetapi karena mereka terlalu ingin diterima oleh lingkungan yang salah. Selain itu, masa remaja memang masa yang sangat rentan. Di usia ini, emosi sering lebih cepat bergerak daripada akal sehat. Rasa suka bisa terasa sangat besar, perhatian kecil bisa terasa sangat berarti, dan keinginan untuk dicintai bisa membuat seseorang rela menurunkan batasan yang seharusnya dijaga. Banyak remaja akhirnya terjebak dalam hubungan yang tidak sehat karena mereka haus kasih sayang, ingin merasa spesial, atau sedang mencari tempat untuk merasa dimengerti. Ketika ada seseorang yang datang memberi perhatian, mereka merasa itulah cinta, padahal belum tentu. Kadang itu hanya jebakan emosional yang dibungkus dengan kata-kata manis.
Faktor lain yang sangat kuat adalah pengaruh media sosial dan internet. Di era modern ini, remaja sangat mudah melihat gaya hidup yang terlalu bebas dan menganggap itu normal. Mereka melihat hubungan yang terlalu dekat, candaan vulgar, konten yang membuka aurat, obrolan yang tidak pantas, dan semua itu terus berulang sampai hati mereka mulai kebal. Sesuatu yang dulu terasa malu, lama-lama terasa biasa. Inilah bahaya terbesar dari paparan yang terus-menerus. Bukan hanya merusak pandangan, tapi juga menurunkan rasa takut terhadap hal yang salah. Tidak sedikit juga remaja yang terjerumus karena pacaran yang salah arah. Awalnya hanya chat tiap malam, lalu mulai saling kirim kata-kata mesra, kemudian saling bergantung, saling menuntut, dan akhirnya hubungan itu berubah menjadi hubungan yang penuh tekanan. Banyak yang akhirnya melanggar batas bukan karena benar-benar mau, tapi karena takut pasangan kecewa, takut ditinggalkan, atau takut kehilangan orang yang mereka sayang. Disinilah banyak remaja tertipu. Mereka mengira sedang mempertahankan cinta, padahal sebenarnya sedang menyerahkan diri pada hubungan yang tidak sehat. Penyebab lain yang sering tidak disadari adalah kurangnya komunikasi di rumah. Banyak anak yang sebenarnya bingung, takut, dan butuh arahan, tapi tidak tahu harus bicara ke siapa. Akhirnya mereka belajar dari teman, dari internet, atau dari pengalaman yang salah. Padahal, saat seorang remaja tidak punya tempat aman untuk bertanya, ia akan sangat mudah mencari jawaban di tempat yang berbahaya. Semua ini menunjukkan bahwa remaja tidak jatuh dalam satu malam. Mereka jatuh sedikit demi sedikit, lewat pilihan-pilihan kecil yang terus dibiarkan. Dan karena itu, kalau kita ingin mencegahnya, kita harus paham bahwa bahaya besar selalu dimulai dari hal-hal yang dianggap sepele. Banyak remaja berpikir bahwa seks bebas hanya soal apa yang terjadi saat itu saja, seolah semuanya selesai setelah momen itu lewat. Padahal kenyataannya, yang paling berat justru sering datang setelahnya. Bukan hanya tubuh yang bisa terkena dampak, tetapi juga hati, pikiran, harga diri, hubungan dengan keluarga, bahkan arah masa depan. Inilah yang sering tidak dibicarakan dengan jujur. Banyak orang hanya membahas soal rasa penasaran dan kenikmatan sesaat, tapi jarang membahas betapa besar luka yang bisa ditinggalkan setelah seseorang melanggar batas yang seharusnya dijaga. Salah satu dampak paling besar adalah luka mental dan emosional. Banyak remaja yang setelah terjerumus justru tidak merasa bahagia, melainkan dihantui rasa bersalah, takut, malu, cemas, dan menyesal. Ada yang tidak bisa tidur tenang karena pikirannya dipenuhi kekhawatiran. Ada yang takut ketahuan orang tua. Ada yang takut dihakimi teman atau lingkungan. Ada juga yang diam-diam rasa dirinya sudah tidak berharga lagi. Luka seperti ini sering tidak terlihat dari luar, tapi sangat menghancurkan dari dalam. Seseorang bisa tetap tersenyum di depan orang lain, tapi diam-diam menangis sendirian karena menanggung penyesalan yang tidak bisa diceritakan ke siapa-siapa. Dampak berikutnya adalah rusaknya harga diri. Ketika seseorang memberikan sesuatu yang sangat berharga kepada orang yang salah, lalu akhirnya ditinggalkan, diabaikan, atau bahkan hanya dijadikan pelampiasan, rasa sakit yang muncul bisa sangat dalam. Banyak remaja mulai membenci dirinya sendiri, merasa kotor, merasa gagal, dan merasa tidak layak dihargai. Inilah salah satu luka paling berat dari hubungan yang tidak sehat. Seseorang tidak hanya kehilangan batasan, tapi juga kehilangan rasa hormat terhadap dirinya sendiri. Selain itu, seks bebas juga bisa merusak fokus dan masa depan. Remaja yang seharusnya sedang membangun cita-cita, belajar, dan mempersiapkan hidup, justru terseret dalam masalah yang terlalu besar untuk usia mereka. Pikiran jadi kacau, belajar terganggu, prestasi menurun, dan semangat hidup bisa ikut runtuh. Bahkan dalam banyak kasus, hubungan yang terlalu jauh membuat remaja mulai sering berbohong, menjauh dari keluarga, dan kehilangan arah. Mereka yang tadinya punya mimpi besar bisa perlahan hancur hanya karena tidak mampu menjaga diri di masa yang paling menentukan. Dari sisi sosial, akibatnya juga tidak ringan. Ketika sesuatu terbongkar, rasa malu, konflik keluarga, dan hilangnya kepercayaan bisa menjadi beban yang sangat berat. Orang tua yang dulu percaya bisa sangat kecewa. Rumah yang seharusnya jadi tempat aman bisa berubah jadi tempat yang penuh tangisan dan ketegangan. Dan bagi sebagian remaja, tekanan seperti ini terasa sangat menyesakan karena mereka belum cukup dewasa untuk memikul akibat sebesar itu.
Yang paling berbahaya, jika seseorang tidak belajar dari luka ini, ia bisa terjebak dalam pola yang sama. Setelah sekali jatuh, ia bisa mulai menganggap semuanya biasa. Hatinya menjadi lebih kebal, rasa malunya berkurang, dan batasan yang dulu terasa penting mulai hilang. Inilah kenapa seks bebas bukan sekedar soal satu kesalahan, tapi bisa menjadi awal dari banyak kerusakan lain jika tidak dihentikan. Karena itu, penting untuk dipahami bahwa menjaga diri bukan soal takut hidup, tetapi soal menyelamatkan hati, kehormatan, dan masa depan dari luka yang mungkin tidak terlihat hari ini, tetapi bisa sangat terasa sepanjang hidup. Di era modern seperti sekarang, menjaga diri memang terasa semakin sulit. Godaan datang dari banyak arah, bukan hanya dari lingkungan pertemanan, tetapi juga dari layar ponsel yang setiap hari ada di tangan. Banyak remaja akhirnya merasa bahwa menjaga batasan itu kuno, terlalu kaku, atau bahkan dianggap tidak paham cinta. Padahal, justru di zaman yang serba bebas inilah, seseorang harus punya prinsip yang lebih kuat daripada sebelumnya. Karena kalau hidup hanya mengikuti arus, maka cepat atau lambat seseorang akan terbawa ke tempat yang tidak pernah ia rencanakan. Menjaga diri bukan berarti hidup dalam ketakutan, melainkan hidup dengan kesadaran bahwa tidak semua yang terasa nyaman akan berakhir baik. Langkah pertama untuk menjaga diri adalah memiliki prinsip yang jelas sejak awal. Banyak orang jatuh bukan karena mereka benar-benar ingin salah, tetapi karena mereka tidak pernah menetapkan batasan yang tegas dalam hidupnya. Saat prinsip tidak ada, seseorang akan mudah terbawa suasana, mudah dibujuk, dan mudah merasa nggak apa-apa terhadap sesuatu yang seharusnya ditolak. Karena itu, remaja perlu jujur pada dirinya sendiri. Hal apa yang akan dijaga, apa yang tidak boleh dilakukan, dan sejauh mana ia ingin mempertahankan kehormatan dirinya. Prinsip ini harus diputuskan sebelum godaan datang, bukan saat emosi sedang menguasai pikiran. Cara berikutnya adalah menghindari situasi yang rawan. Banyak kesalahan besar tidak dimulai dari niat, tetapi dari kesempatan. Berduaan terlalu lama di tempat sepi, terlalu sering pulang malam tanpa pengawasan, terlalu bebas saat bertemu pasangan, atau membiarkan hubungan berjalan tanpa batas yang jelas, adalah pintu-pintu yang sering dianggap sepele, padahal sangat berbahaya. Orang yang cerdas bukan hanya yang kuat menolak, tetapi juga yang tahu bagaimana menjauh dari situasi yang bisa melemahkan dirinya. Menjaga diri juga berarti memilih pergaulan yang sehat. Teman punya pengaruh yang sangat besar terhadap cara berpikir dan keputusan hidup seseorang. Jika lingkungan menganggap hubungan bebas itu biasa, maka lama-lama hati seseorang bisa ikut terbiasa. Tapi jika seseorang berada di lingkungan yang saling mengingatkan, menjaga batas dan menghargai masa depan, maka ia akan lebih kuat bertahan. Karena itu, jangan hanya cari teman yang seru, tetapi cari teman yang aman untuk hidupmu. Di zaman digital, menjaga diri juga berarti menjaga apa yang dilihat setiap hari. Apa yang ditonton, siapa yang diikuti, konten apa yang dikonsumsi, semuanya akan membentuk pikiran. Jika seseorang terus melihat hal-hal vulgar, candaan kotor atau hubungan yang terlalu bebas, maka lama-lama ia akan menganggap semuanya normal. Dari sinilah banyak pelanggaran dimulai, dari pikiran yang sudah lebih dulu terbiasa. Maka, menjaga mata, telinga, dan pikiran adalah bagian penting dari menjaga diri. Selain itu, remaja juga harus berani berkata tidak. Banyak orang terjatuh bukan karena tidak tahu itu salah, tetapi karena tidak berani menolak. Takut mengecewakan pasangan, takut ditinggalkan, takut dianggap nggak cinta. Semua itu sering membuat seseorang mengorbankan prinsipnya. Padahal, orang yang benar-benar menghargaimu tidak akan memaksamu melanggar batas. Menolak sesuatu yang salah bukan berarti kamu jahat atau tidak sayang, tetapi berarti kamu tahu nilai dirimu. Pada akhirnya, menjaga diri di era modern memang tidak selalu mudah, tapi sangat mungkin dilakukan jika seseorang punya prinsip, batasan, lingkungan yang baik, dan keberanian untuk tetap berbeda. Karena orang yang benar-benar kuat bukanlah yang berani mencoba semua hal, tetapi yang mampu berkata cukup sebelum semuanya terlambat. Banyak orang berpikir bahwa masalah pergaulan remaja sepenuhnya adalah urusan anak itu sendiri. Padahal kenyataannya, seorang remaja tidak tumbuh sendirian. Cara ia memandang cinta, batasan, rasa aman dan harga diri sangat dipengaruhi oleh rumah tempat ia dibesarkan, orang-orang yang ada di sekelilingnya, serta lingkungan yang setiap hari membentuk pikirannya. Inilah kenapa ketika banyak remaja terjerumus dalam pergaulan bebas, kita tidak bisa hanya menyalahkan mereka tanpa berani melihat apakah rumah, sekolah, dan lingkungannya benar-benar sudah menjadi tempat yang aman untuk bertumbuh. Orang tua adalah benteng pertama dalam hidup seorang anak. Sebelum dunia mengajarkan banyak hal, rumah seharusnya lebih dulu mengajarkan mana yang sehat dan mana yang berbahaya. Namun sayangnya, tidak sedikit remaja yang tumbuh dalam rumah yang dingin secara emosional.
Orang tua mungkin hadir secara fisik, tetapi tidak hadir secara hati. Anak diberi fasilitas, diberi aturan, diberi tuntutan, tapi tidak diberi ruang untuk didengar. Akibatnya, ketika remaja mulai bingung soal pergaulan, hubungan, dan batasan, mereka lebih memilih diam atau mencari jawaban di tempat lain. Dan seringkali, tempat lain itu justru membawa mereka lebih dekat pada kesalahan. Komunikasi yang terbuka di rumah adalah salah satu perlindungan paling kuat bagi remaja. Anak yang tahu bahwa ia bisa bertanya tanpa langsung dimarahi, akan lebih berani terbuka saat menghadapi masalah. Sebaliknya, anak yang tumbuh dalam Ketakutan biasanya akan menyembunyikan banyak hal sampai semuanya terlanjur rumit. Karena itu, orang tua tidak cukup hanya melarang. Mereka juga harus belajar hadir sebagai tempat pulang, tempat bertanya, dan tempat anak merasa aman untuk jujur. Selain keluarga, lingkungan pertemanan juga sangat menentukan. Banyak remaja jatuh bukan karena mereka benar-benar berniat, tetapi karena terlalu lama berada di lingkaran yang salah. Dari candaan yang vulgar, obrolan yang tidak sehat, ajakan nongkrong tanpa batas, hingga hubungan yang dianggap biasa oleh teman-teman sekitar, semuanya perlahan membentuk cara berpikir yang salah. Ketika seseorang terus-menerus berada di lingkungan yang menormalkan pelanggaran, lama-lama ia bisa kehilangan kepekaan terhadap apa yang dulu ia tahu sebagai sesuatu yang harus dijaga. Sekolah dan tempat pendidikan juga punya peran penting. Remaja menghabiskan banyak waktunya di luar rumah, dan disitulah karakter mereka ikut dibentuk. Kalau sekolah hanya fokus pada nilai akademik tetapi mengabaikan pembentukan moral, maka remaja bisa tumbuh cerdas secara pelajaran, tapi lemah dalam keputusan hidup. Karena itu, lingkungan pendidikan perlu menjadi tempat yang bukan hanya mengajarkan ilmu, tetapi juga membangun kesadaran, etika, dan tanggung jawab. Tidak kalah penting adalah budaya sekitar yang hari ini semakin permisif. Banyak hal yang dulu dianggap tidak pantas kini justru dipromosikan sebagai kebebasan, modernitas, dan keberanian. Jika remaja terus-menerus Hidup di tengah budaya seperti ini tanpa pendampingan yang kuat, maka mereka akan sangat mudah terbawa. Karena itu, peran orang tua dan lingkungan bukan sekedar mengawasi, tetapi juga menjadi penyeimbang di tengah dunia yang terus mendorong remaja untuk melanggar batas. Pada akhirnya, menjaga remaja dari pergaulan yang salah bukan tugas satu pihak saja. Ini adalah tanggung jawab bersama. Karena seorang anak yang tumbuh dengan rumah yang hangat, komunikasi yang sehat, teman yang baik, dan lingkungan yang peduli akan jauh lebih kuat menghadapi godaan zaman daripada mereka yang harus bertahan sendirian tanpa arah. banyak remaja yang setelah terjerumus dalam pergaulan bebas atau melanggar batas merasa hidupnya sudah selesai. Mereka mulai berpikir bahwa semuanya sudah terlambat, harga dirinya sudah rusak, masa depannya sudah hancur, dan dirinya sudah tidak layak untuk diperbaiki. Rasa malu, rasa bersalah, dan penyesalan membuat mereka semakin tenggelam dalam pikiran yang gelap. Ada yang memilih diam, menyembunyikan semuanya, lalu berpura-pura baik-baik saja. Ada juga yang justru semakin jauh terseret karena merasa, toh aku sudah terlanjur. Inilah salah satu jebakan paling berbahaya setelah seseorang jatuh. Bukan hanya kesalahannya, tetapi keyakinan bahwa ia tidak bisa bangkit lagi. Padahal, sebesar apapun kesalahan seseorang, hidupnya belum selesai selama ia masih mau jujur dan berubah. Langkah pertama untuk bangkit adalah berani mengakui bahwa apa yang terjadi memang salah. Ini penting, karena seseorang tidak akan benar-benar berubah kalau ia masih sibuk membenarkan kejatuhannya. Banyak orang tetap terjebak bukan karena mereka tidak menyesal, tetapi karena mereka terus mencari alasan untuk menutupi rasa bersalahnya. Mereka berkata, semua orang juga begitu, yang penting saling suka, atau ini sudah biasa di zaman sekarang. Padahal, perubahan sejati selalu dimulai dari kejujuran. Jujur bahwa ini salah, jujur bahwa ini menyakitkan, dan jujur bahwa hidup tidak boleh terus dibawa ke arah yang sama. Setelah itu, seseorang harus berhenti menyalahkan semua hal di luar dirinya dan mulai bertanggung jawab atas langkah berikutnya. Memang benar, banyak orang jatuh karena tekanan pasangan, pengaruh lingkungan, kurangnya perhatian, atau luka batin yang lama. Tapi kalau ingin bangkit, seseorang tidak bisa selamanya hidup sebagai korban. Ia harus mulai berkata, "Aku tidak bisa mengubah masa lalu, tapi aku masih bisa menentukan apa yang kulakukan mulai hari ini." Inilah titik balik yang sangat penting. Proses bangkit juga menuntut keberanian untuk memutus hal-hal yang membawa pada kesalahan yang sama. Kalau ada hubungan yang terus menekan dan menjerumuskan, hubungan itu harus diakhiri. Kalau ada kebiasaan yang merusak seperti chat tidak sehat, konten vulgar, atau lingkungan yang mendorong ke arah yang salah,
semuanya harus diputus dengan tegas. Banyak orang gagal berubah bukan karena tidak ingin, tetapi karena mereka ingin sembuh sambil tetap memelihara sumber lukanya. Padahal tidak mungkin seseorang benar-benar pulih jika ia terus tinggal di tempat yang sama dengan yang membuatnya jatuh. Selain itu, orang yang sedang memperbaiki diri juga perlu tempat aman untuk bercerita. Memendam semuanya sendirian hanya akan membuat luka semakin berat. Kadang yang dibutuhkan bukan ceramah panjang, tetapi satu orang dewasa yang mau mendengar tanpa langsung menghancurkan. Orang tua yang bijak, kakak, guru, pembimbing, atau sosok yang bisa dipercaya bisa sangat membantu seseorang melihat bahwa hidupnya belum berakhir. Yang tidak kalah penting, seseorang juga harus mulai membangun hidup baru yang lebih sehat. Isi hari-hari dengan hal yang bermakna, kembali fokus pada sekolah, tujuan hidup, ibadah, keluarga, dan lingkungan yang baik. Karena orang yang hidupnya punya arah akan lebih kuat untuk tidak kembali ke lubang yang sama. Bangkit memang tidak instan. Akan ada hari ketika rasa malu datang lagi, ketika kenangan itu terasa menyakitkan, atau ketika godaan lama kembali muncul. Tapi itu tidak berarti perubahanmu gagal. Yang terpenting adalah terus berjalan. Karena jatuh memang bisa terjadi. Tapi memilih tetap tinggal di bawah atau bangkit kembali, itulah yang akhirnya akan menentukan masa depan seseorang. Banyak remaja hari ini tumbuh dengan gambaran cinta yang dibentuk oleh film, media sosial, cerita teman, dan hubungan-hubungan yang terlihat manis di luar tetapi belum tentu sehat di dalam. Akibatnya, tidak sedikit yang mengira bahwa selama ada perhatian, chat setiap hari, sering ketemu, dan saling bilang sayang, itu sudah cukup untuk disebut cinta yang baik. Padahal, tidak semua yang terasa romantis itu aman. Ada hubungan yang kelihatannya penuh kasih, tetapi diam-diam dipenuhi tekanan, tuntutan, manipulasi, dan pelanggaran batas. Inilah kenapa penting sekali bagi remaja untuk paham bahwa cinta yang sehat bukan sekedar membuat hati berbunga-bunga, tetapi juga membuat seseorang merasa aman, dihormati, dan tidak kehilangan dirinya sendiri. Salah satu tanda paling jelas dari hubungan yang sehat adalah adanya rasa hormat terhadap batasan. Orang yang benar-benar mencintaimu tidak akan memaksamu melakukan sesuatu yang membuatmu tidak nyaman. Ia tidak akan menuntut pembuktian cinta lewat hal-hal yang melanggar prinsip. Ia tidak akan marah hanya karena kamu ingin menjaga diri. Sebaliknya, ia akan menghargai keputusanmu, mendukung batasanmu, dan ikut menjaga hubungan itu tetap berada di jalur yang benar. Jika seseorang justru sering membuatmu merasa bersalah karena tidak menuruti keinginannya, maka itu bukan cinta yang sehat, melainkan tekanan yang dibungkus dengan kata-kata manis. Hubungan yang sehat juga membuatmu bertumbuh, bukan semakin rusak. Cinta yang benar akan mendorongmu menjadi versi terbaik dari dirimu sendiri. Ia membuatmu lebih semangat belajar, lebih disiplin, lebih dekat dengan hal-hal baik, lebih menjaga sikap, dan lebih menghargai masa depan. Tapi hubungan yang salah biasanya justru membawa kebalikan. Ia membuatmu sering berbohong, makin jauh dari keluarga, makin berani melanggar batas, makin kehilangan fokus, dan makin lelah secara emosional. Jika sebuah hubungan membuatmu menjauh dari nilai-nilai yang dulu kamu pegang, maka itu pertanda bahwa hubungan itu sedang mengikis dirimu perlahan-lahan. Tanda penting lainnya adalah kamu tetap bisa menjadi dirimu sendiri. Dalam hubungan yang sehat, kamu tidak harus pura-pura menjadi orang lain agar tetap dicintai. Kamu tidak harus mengorbankan prinsip, rasa nyaman, atau harga dirimu hanya agar pasangan tetap bertahan. Kamu boleh punya pendapat, boleh berkata tidak, boleh menjaga jarak, dan boleh mempertahankan nilai hidupmu. Cinta yang sehat tidak membuatmu kehilangan jati diri. Ia justru memberi ruang untuk bertumbuh tanpa memaksa kamu berubah menjadi sesuatu yang bukan dirimu. Hubungan yang sehat juga tidak dipenuhi rasa takut. Kamu tidak hidup dalam kecemasan bahwa pasangan akan marah jika kamu menolak, tidak takut ditinggalkan jika kamu menjaga batas, dan tidak takut kehilangan hanya karena kamu ingin dihormati. Rasa aman adalah salah satu tanda terpenting bahwa sebuah hubungan sedang berjalan dengan benar. Jika yang lebih sering kamu rasakan justru tekanan, ketidaknyamanan, rasa bersalah, atau takut mengecewakan, maka ada yang tidak sehat dalam hubungan itu. Yang paling penting, cinta yang sehat tidak pernah meminta tubuh sebagai bukti. Karena cinta yang benar tidak diukur dari seberapa jauh kamu berani melanggar batas, tetapi dari seberapa besar kalian saling menjaga. Orang yang serius tidak akan tergesa-gesa menghancurkan sesuatu yang seharusnya dilindungi.
Ia akan sabar, menghormati, dan paham bahwa menjaga diri bukan penghalang cinta, melainkan bukti bahwa cinta itu layak dihormati. Pada akhirnya, remaja perlu belajar membedakan mana hubungan yang benar-benar menenangkan dan mana yang hanya terlihat indah di awal, tetapi perlahan menjerumuskan. Karena tidak semua yang membuat hati nyaman akan membawa hidup ke arah yang aman. Dan seringkali, hubungan yang paling berbahaya justru datang dengan wajah yang paling manis. Salah satu alasan terbesar banyak remaja akhirnya melanggar batas bukan karena mereka tidak tahu itu salah, tetapi karena mereka takut kehilangan. Takut pasangan marah, takut dianggap tidak cinta, takut dibilang kaku, takut hubungan berakhir, dan takut ditinggalkan sendirian. Ketakutan seperti ini sering membuat seseorang mengorbankan prinsipnya sedikit demi sedikit, sampai akhirnya semuanya terlanjur terlalu jauh. Padahal, hubungan yang sehat seharusnya tidak membuatmu harus memilih antara cinta dan harga dirimu sendiri. Kalau untuk tetap dipertahankan sebuah hubungan mengharuskanmu melanggar batas, maka yang perlu dipertanyakan bukan seberapa besar cintamu, tetapi seberapa sehat hubungan itu sejak awal. Hal pertama yang harus dipahami adalah bahwa kamu punya hak penuh atas tubuh, batasan, dan keputusanmu sendiri. Tidak ada seorang pun, termasuk pasangan, yang berhak memaksamu melakukan sesuatu yang membuatmu tidak nyaman. Menolak bukan berarti kamu jahat, dingin, atau tidak sayang. Menolak justru bisa menjadi bentuk penghormatan terhadap dirimu sendiri dan terhadap masa depan yang sedang kamu jaga. Banyak remaja jatuh bukan karena mereka lemah, tetapi karena mereka terlalu takut mengecewakan orang lain, sampai lupa bahwa dirinya sendiri juga layak dilindungi. Karena itu, belajar berkata tidak adalah salah satu bentuk keberanian yang paling penting. Cara menolak juga harus jelas dan tegas. Banyak orang terjebak karena mereka mencoba menolak dengan terlalu halus, sampai akhirnya, pasangan mengira masih ada celah untuk terus membujuk. Kalimat seperti, jangan dulu, nanti aja, atau aku malu. Kadang justru dianggap sebagai tanda bahwa seseorang hanya perlu sedikit didesak. Padahal, jika memang tidak mau, maka katakan dengan jelas. Tidak perlu kasar, tetapi cukup tegas agar tidak disalahartikan. Ketegasan seringkali menjadi perlindungan terbaik, terutama saat emosi dan suasana mulai membuat pikiran sulit berpikir jernih. Selain itu, penting juga untuk tidak terlalu lama bertahan di situasi yang rawan. Banyak orang sebenarnya sudah tahu bahwa situasinya mulai tidak aman, tetapi mereka tetap bertahan karena tidak enak pergi, takut suasana jadi canggur, atau berharap semuanya tetap terkendali. Padahal, ketika suasana sudah terlalu sepi, terlalu dekat, atau terlalu emosional, kemampuan seseorang untuk menolak dengan konsisten bisa melemah. Karena itu, jika kamu merasa keadaan mulai mengarah ke sesuatu yang tidak sehat, jangan tunggu semuanya makin sulit. Ubah situasinya, pergi dari tempat itu, cari keramaian, atau akhiri pertemuan. Menjaga diri bukan hanya soal berani bicara, tetapi juga soal berani keluar. Yang juga sangat penting adalah memahami bahwa reaksi pasangan setelah kamu menolak akan menunjukkan siapa dia sebenarnya. Jika ia menghormatimu, menenangkanmu, dan tidak memaksa, maka itu pertanda baik. Tapi jika ia marah, ngambek, menghilang, menyindir, memanipulasi, atau membuatmu merasa bersalah, maka kamu harus jujur bahwa orang seperti ini bukan tempat yang aman untuk masa depanmu. Banyak remaja bertahan dalam hubungan yang salah hanya karena takut kehilangan. Padahal, yang mereka pertahankan justru sesuatu yang sedang merusak mereka perlahan-lahan. Kamu juga perlu ingat bahwa kehilangan orang yang tidak menghargai batasanmu bukan kerugian, melainkan perlindungan. Lebih baik patah hati karena hubungan berakhir daripada hidup dengan penyesalan karena menuruti sesuatu yang sebenarnya tidak kamu inginkan. Patah hati bisa sembuh, tetapi luka karena mengkhianati prinsip sendiri seringkali tinggal jauh lebih lama. Pada akhirnya, orang yang benar-benar mencintaimu tidak akan membuatmu takut saat ingin menjaga diri. Ia akan menghormati tidak tanpa membuatmu merasa bersalah karena mengucapkannya. Dan jika seseorang pergi hanya karena kamu memilih menjaga dirimu, maka mungkin kepergiannya justru adalah salah satu bentuk penyelamatan terbaik dalam hidupmu. Di zaman sekarang, banyak remaja tidak perlu pergi jauh untuk terpapar hal-hal yang merusak. Cukup satu ponsel di tangan, satu akun media sosial, satu video yang lewat di beranda, lalu semuanya bisa masuk ke pikiran tanpa permisi. Yang paling berbahaya, banyak konten hari ini tidak lagi terlihat salah karena dikemas dengan cara yang lucu, romantis, estetik, dan seolah-olah normal. Padahal, tanpa disadari, pornografi dan media sosial telah menjadi dua pintu besar yang perlahan mengubah cara remaja memandang cinta, tubuh, hubungan, dan batasan diri.
Inilah mengapa bahaya seks bebas di era modern tidak bisa dipisahkan dari pengaruh digital yang setiap hari terus bekerja diam-diam di balik layar. Salah satu bahaya terbesar dari pornografi adalah merusak cara berpikir seseorang tentang hubungan yang sehat. Banyak remaja awalnya hanya merasa penasaran, lalu mencoba melihat hal-hal yang seharusnya tidak dikonsumsi. Dari rasa penasaran itu, pikiran mulai terbiasa. Dari kebiasaan, hati mulai kebal. Dan dari situ, banyak yang akhirnya mulai memandang lawan jenis bukan lagi sebagai manusia yang harus dihormati, tetapi sebagai objek yang bisa dinikmati. Ini sangat berbahaya, karena ketika seseorang terlalu sering mengonsumsi konten vulgar, ia akan lebih mudah membawa fantasi itu ke dalam obrolan, chat, hubungan, bahkan tindakan nyata. Yang awalnya hanya terjadi di layar, lama-lama bisa berubah menjadi dorongan untuk mencoba di dunia nyata. Selain itu, pornografi juga bisa membuat seseorang kehilangan rasa sensitif terhadap batasan. Sesuatu yang dulu terasa memalukan atau salah, lama-lama menjadi biasa karena terus dilihat berulang-ulang. Akibatnya, seseorang jadi lebih berani bicara kotor, lebih mudah terlibat sexting, lebih gampang meminta atau mengirim foto yang tidak pantas, dan lebih cepat jatuh ke hubungan yang tidak sehat. Inilah kenapa pornografi bukan sekedar hiburan yang tidak sengaja ditonton, tetapi racun yang bisa membentuk kebiasaan dan cara pandang yang rusak jika dibiarkan. Media sosial pun punya pengaruh yang tidak kalah besar. Banyak remaja hari ini tumbuh dalam budaya yang menormalisasi kedekatan tanpa batas. Mereka melihat pasangan yang terlalu intim dianggap romantis, candaan vulgar dianggap lucu, dan hubungan bebas dianggap modern. Konten-konten seperti ini jika dikonsumsi terus-menerus akan membuat seseorang merasa bahwa menjaga diri itu aneh, sementara melanggar batas justru terlihat biasa. Inilah jebakan paling halus dari media sosial, bukan selalu mengajak secara langsung, tetapi perlahan mengubah standar benar dan salah di dalam pikiran seseorang. Bahaya lainnya adalah budaya validasi. Banyak remaja hari ini tumbuh dengan kebutuhan besar untuk diperhatikan, dipuji, dan dianggap menarik. Dari sinilah banyak yang mulai membangun nilai dirinya dari likes, komentar, perhatian lawan jenis, atau respons orang asing di internet. Saat harga diri mulai bergantung pada validasi digital, seseorang akan lebih mudah mengorbankan batasan demi merasa diinginkan. Tidak sedikit yang akhirnya mengunggah sesuatu yang tidak pantas, mengirim hal-hal pribadi, atau terlibat obrolan yang merusak hanya demi merasa diterima. Yang juga sangat berbahaya adalah sexting dan penyalahgunaan foto atau video pribadi. Banyak remaja tertipu oleh kalimat seperti, "Ini rahasia kita. Aku janji nggak akan nyebarin." Atau, "Kalau kamu percaya sama aku, kirim aja." Padahal begitu sesuatu terkirim, kendali bisa hilang sepenuhnya. Hubungan bisa berakhir, orang bisa berubah, akun bisa diretas, dan sesuatu yang dulu dianggap bukti cinta bisa berubah menjadi ancaman, pemerasan, atau trauma seumur hidup. Karena itu, menjaga diri di era digital bukan hanya soal menjaga fisik, tetapi juga menjaga layar, menjaga pikiran, menjaga jempol, dan menjaga kebiasaan online. Sebab apa yang dilihat hari ini bisa sangat menentukan keputusan besar dalam hidup seseorang esok hari. Di usia remaja, semuanya sering terasa cepat. Cepat suka, cepat nyaman, cepat percaya, cepat terbawa suasana, dan kadang juga cepat menyesal. Banyak keputusan besar dalam hidup justru lahir dari momen-momen kecil yang terlihat sepele. Dari satu chat yang tidak dijaga, satu pertemuan yang terlalu bebas, satu bujukan yang tidak ditolak, lalu semuanya berubah. Karena itu, pesan paling penting untuk setiap remaja hari ini sederhana, tapi sangat mahal nilainya. Jagalah dirimu sebelum sesuatu yang seharusnya bisa dicegah, berubah menjadi penyesalan yang sulit diperbaiki. Masa remaja adalah masa yang sangat berharga. Ini adalah waktu untuk belajar, tumbuh, mengenal diri, memperkuat prinsip, membangun mimpi, dan menyiapkan masa depan. Tapi sayangnya, banyak remaja justru kehilangan arah karena terlalu sibuk mengejar hal-hal yang terlihat menyenangkan untuk sesaat. Mereka rela mempertaruhkan ketenangan hidup, harga diri, kepercayaan orang tua, dan masa depan hanya demi hubungan yang belum tentu bertahan lama. Padahal, tidak ada satu hubungan pun yang layak dibayar dengan kehancuran diri sendiri. Penting untuk dipahami bahwa menjaga diri bukan berarti hidup dalam ketakutan, melainkan hidup dengan kesadaran. Kesadaran bahwa tubuhmu berharga, hatimu berharga, nama baikmu berharga, keluargamu berharga, dan masa depanmu terlalu penting untuk dipermainkan oleh rasa penasaran, tekanan pasangan, atau pengaruh lingkungan yang salah. Banyak orang baru sadar nilai dirinya setelah semuanya terlanjur terjadi.
Padahal, yang paling bijak adalah menyadari nilainya sejak awal, sebelum sesuatu yang salah sempat mengambil terlalu banyak. Bagi remaja yang sedang berada dalam hubungan, ingatlah bahwa cinta yang sehat tidak akan memaksamu kehilangan kehormatanmu. Orang yang benar-benar sayang akan menjaga, bukan menjerumuskan. Ia akan menghormati batasanmu, bukan terus mencari cara untuk melanggarnya. Ia akan membuatmu bertumbuh, bukan membuatmu jauh dari keluarga, jauh dari prinsip, dan jauh dari masa depanmu. Jadi, kalau seseorang membuatmu harus memilih antara hubungan dan harga dirimu, maka sebenarnya kamu sedang berhadapan dengan sesuatu yang tidak sehat. Bagi yang belum terjerumus, jangan pernah merasa terlalu kuat untuk jatuh. Banyak orang hancur bukan karena mereka tidak tahu yang benar, tetapi karena mereka terlalu percaya diri. Mereka mengira bisa mengendalikan keadaan, bisa berhenti kapan saja, atau merasa hal buruk tidak akan menimpa mereka. Padahal, banyak penyesalan dimulai dari satu keputusan kecil yang dianggap aman. Karena itu, jagalah dirimu bukan hanya saat bahaya sudah dekat, tetapi sejak langkah pertama. Karena benteng terbaik adalah pencegahan, bukan penyesalan. Dan bagi yang merasa sudah pernah salah, ingat satu hal penting, hidupmu belum selesai. Kesalahan memang nyata, luka memang mungkin masih terasa, dan penyesalan mungkin masih berat. Tapi itu tidak berarti kamu tidak bisa berubah. Kamu masih bisa bangkit, memperbaiki diri, memutus Kebiasaan yang salah, dan menata hidupmu kembali. Jangan biarkan satu masa gelap menjadi identitas seumur hidupmu. Masa lalu bisa menjadi pelajaran, tapi jangan sampai menjadi penjara yang mengurung masa depanmu. Pada akhirnya, menjaga diri bukan soal takut pada dunia, tetapi soal menghargai hidup yang sedang kamu jalani. Dunia mungkin menawarkan banyak hal yang terlihat menyenangkan, tapi tidak semua yang terasa enak akan berakhir baik. Karena itu, sebelum penyesalan datang, sebelum air mata jatuh, sebelum hidup berubah terlalu jauh, jagalah dirimu. Sebab orang yang benar-benar kuat bukanlah yang berani melanggar batas, melainkan yang mampu menjaga kehormatan, hati, dan masa depannya di tengah dunia yang terus menggoda. Kalau kamu sedang menonton ini sampai akhir, mungkin ada satu bagian dari video ini yang terasa sangat dekat dengan hidupmu. Mungkin kamu sedang berada di hubungan yang tidak sehat. Mungkin kamu sedang bingung menjaga batasan. Mungkin kamu pernah jatuh, dan sampai hari ini masih diam-diam memikul penyesalan itu sendirian. Atau mungkin kamu hanya sedang berusaha agar tidak salah langkah di tengah dunia yang semakin bebas. Apapun posisimu hari ini, satu hal yang harus kamu ingat adalah, hidupmu terlalu berharga untuk diserahkan pada sesuatu yang hanya memberi kenikmatan sesaat, lalu meninggalkan luka yang panjang. Jangan pernah biarkan rasa penasaran, rayuan, tekanan, atau ketakutan kehilangan membuatmu mengorbankan masa depanmu sendiri. Karena orang yang benar-benar peduli padamu tidak akan mengajakmu hancur bersama. Ia akan membantumu tetap utuh. Dan kalau hari ini kamu merasa sudah terlalu jauh, jangan menyerah pada hidupmu sendiri. Masih ada jalan untuk kembali, masih ada kesempatan untuk berubah. Masih ada masa depan yang bisa diperjuangkan kalau kamu berani berhenti hari ini dan memilih memperbaiki arah hidupmu. Kadang keputusan terbaik dalam hidup bukan tentang memulai sesuatu, tetapi tentang menghentikan sesuatu yang salah sebelum semuanya terlambat. Jadi mulai hari ini, belajarlah menjaga dirimu, menjaga hatimu, menjaga pergaulanmu, menjaga layar ponselmu, menjaga pilihanmu, dan menjaga masa depanmu. Karena pada akhirnya, masa depan yang baik tidak dibangun dari Keputusan yang impulsif, tetapi dari keberanian untuk berkata tidak pada hal-hal yang bisa menghancurkan hidupmu. Jika video ini bermanfaat, ingat satu kalimat ini baik-baik. Lebih baik menahan diri hari ini daripada menangis karena penyesalan di kemudian hari. Kadang hidup seseorang tidak hancur karena satu bencana besar, tetapi karena satu keputusan kecil yang diambil di saat hati sedang lemah. Satu chat yang dibiarkan terlalu jauh, satu ajakan yang seharusnya ditolak tapi malah diikuti. Satu rasa nyaman yang dibiarkan tumbuh tanpa batas. Dan dari satu hal kecil itulah, hidup bisa berubah sangat jauh dari arah yang seharusnya. Karena itu, jangan pernah meremehkan keputusan-keputusan kecil dalam masa muda. Apa yang kamu anggap sepele hari ini bisa menjadi luka besar di masa depan jika tidak dijaga. Dunia mungkin akan terus berkata bahwa semua ini biasa, semua ini wajar, semua ini bagian dari modernitas, dan semua ini adalah hak setiap orang.
Tapi tidak semua yang dianggap biasa oleh dunia akan baik untuk hidupmu. Tidak semua yang terlihat menyenangkan akan menyelamatkanmu. Dan tidak semua yang terasa manis akan membawa akhir yang indah. Ada banyak hal di dunia ini yang terlihat indah di awal, tapi diam-diam menghancurkan dari dalam. Karena itu, kamu harus belajar untuk tidak hanya mengikuti apa yang sedang ramai, tetapi juga berani bertanya, apakah ini benar-benar baik untuk hidupku? Apakah ini akan membuat masa depanku lebih baik, atau justru menghancurkannya perlahan? Apakah keputusan ini akan membuatku bangga beberapa tahun lagi, atau justru membuatku menyesal diam-diam saat tidak ada seorang pun yang melihat? Pertanyaan-pertanyaan seperti inilah yang sering terlambat dipikirkan oleh banyak remaja. Mereka baru sadar nilai Dirinya setelah seseorang datang, mengambil terlalu banyak, lalu pergi meninggalkan luka. Mereka baru sadar arti menjaga diri setelah hidup mulai terasa berat karena akibat yang tidak pernah mereka bayangkan sebelumnya. Maka, sebelum semua itu datang, jagalah dirimu. Bukan karena kamu takut hidup, tetapi karena kamu cukup bijak untuk tahu bahwa masa depanmu terlalu mahal untuk dipertaruhkan demi sesuatu yang belum tentu bertahan. Jagalah hatimu dari hubungan yang salah. Jagalah tubuhmu dari keputusan yang gegabah. Jagalah pikiranmu dari hal-hal yang merusak. Jagalah langkahmu dari lingkungan yang bisa menyesatkan. Dan jagalah masa mudamu agar tidak habis untuk memperbaiki kesalahan yang sebenarnya bisa dicegah. Karena pada akhirnya, hidup yang baik bukan dibangun dari keberanian mencoba semua hal, tetapi dari keberanian menolak hal-hal yang bisa menghancurkan. Dan mungkin setelah video ini selesai tidak semua orang akan langsung berubah. Tapi kalau ada satu orang saja yang hari ini memilih menjaga dirinya karena mendengar pesan ini, maka itu sudah sangat berarti. Sebab satu keputusan yang benar hari ini bisa menyelamatkan banyak air mata di masa depan. Jadi, sebelum semuanya terlambat, sebelum penyesalan datang, sebelum hidup berubah terlalu jauh, ingat baik-baik, masa depanmu sedang ditentukan oleh keputusanmu hari ini. Kalau kamu sudah menonton video ini sampai akhir, semoga ada satu hal penting yang benar-benar kamu ingat. Menjaga diri bukan berarti kamu lemah, bukan berarti kamu kuno, dan bukan berarti kamu tidak tahu tentang cinta. Justru di zaman yang serba bebas seperti sekarang, menjaga diri adalah salah satu bentuk kekuatan yang paling mahal. Karena tidak semua orang mampu berkata tidak saat godaan datang, tidak semua orang mampu bertahan saat tekanan semakin besar, dan tidak semua orang berani menjaga masa depannya ketika dunia terus mengajarkan hal yang sebaliknya. Jadi kalau hari ini kamu masih berusaha menjaga dirimu, pertahankan itu. Kalau kamu sedang berjuang keluar dari hubungan yang salah, terus kuat. Dan kalau kamu pernah jatuh, jangan menyerah untuk bangkit. Karena hidupmu masih sangat berharga, dan masa depanmu masih pantas untuk diperjuangkan. Semoga video ini bukan hanya sekadar tontonan, tapi juga bisa menjadi pengingat, pelajaran, dan penyelamat bagi siapapun yang sedang berada di persimpangan hidupnya. Karena kadang satu nasihat yang datang di waktu yang tepat bisa menyelamatkan seseorang dari penyesalan yang panjang. Kalau kamu merasa video ini bermanfaat, jangan simpan sendiri. Bantu sebarkan pesan baik ini ke teman, saudara, atau siapapun yang mungkin sedang butuh diingatkan. Dan jangan lupa juga untuk klik like, tulis pendapat kamu di kolom komentar, serta subscribe channel ini, supaya kamu tidak ketinggalan video-video edukasi, kisah inspiratif, dan konten bermanfaat lainnya. Karena satu klik kecil dari kamu bisa sangat berarti untuk mendukung channel ini terus membuat konten yang positif dan membangun. Sampai jumpa di video berikutnya, dan ingat selalu, jaga dirimu, jaga hatimu, dan jaga masa depanmu sebelum semuanya terlambat.